Nah, siang ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah kitab Keluaran. Dan siang ini kita akan membahas Keluaran pasal 27 bagian akhir sampai pasal 30 bagian awal. Nah, saya mau appreciate buat saudara-saudara teman-teman yang sudah mengikuti sepanjang ini. Memang beberapa minggu ini pasal yang kita pelajari agak ini apa kaitannya sama kehidupan kita ya. Tapi benar-benar saya percaya bahwa apapun yang kita pelajari firman Tuhan itu hidup dan bisa berbicara dengan kita. So I think minggu ini adalah bagian yang paling terakhir, yang paling susah untuk kita bisa cerna. Tapi minggu-minggu ke depannya akan lebih mudah ya untuk bisa kita dalami. Nah, siang hari ini judul firman Tuhan, saya kasih judul Jalan Masuk ke Hadirat Allah. Kalau minggu lalu kita telah belajar bahwa kerinduan Allah itu adalah untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Bukan karena Allah itu kesepian sehingga dia butuh teman ya. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal yang sempurna dan tidak kekurangan apapun dalam dirinya sendiri. Tapi Allah itu merindu untuk tinggal di tengah umatnya karena Allah mengasihi umatnya. Dan ini yang penting, Allah tahu apa sebenarnya kebutuhan terbesar manusia. Apa itu? Yaitu kehadiran Allah, hadirat Allah. Bahwa itulah yang dibutuhkan kita semuanya, kehadiran Allah. Hasrat terdalam manusia atau yang paling didambakan manusia itu bukanlah sebenarnya keberadaan uang, materi, mujizat, kesembuhan, pasangan kehidupan, ataupun hal-hal yang selama ini kita pikir itu dapat memuaskan atau itu yang benar-benar kita butuhkan. Bukan berarti tidak penting ya, tapi bukan hal-hal itu yang sebenarnya benar-benar kita butuhkan. Tapi ironisnya kan bukankah hal-hal yang kita pikir kita butuhkan, padahal itu bukan yang sebenarnya kita perlukan, itu yang sebenarnya kita cari dan kita pikir itulah sumber yang akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Ketika kita nggak punya uang misal, ya kan, khawatir mau makan apa ya hari ini ya, ketika itu kita khawatir karena nggak punya uang. Tapi berapa banyak saya juga ketemu banyak orang yang ketika sudah punya uang, banyak, melimpah, khawatirnya nggak hilang. Khawatirnya hanya berubah. Ya, sekarang khawatir apa? Khawatir sudah nggak bingung mau makan apa hari ini, tapi khawatirnya apa malah bertambah karena takut uang yang sudah banyak itu bisa hilang, atau mungkin nggak hilang, berkurang aja jadi khawatir. Dengar banyak teman ditipu investasi bodong, waduh gimana kalau uangku investasi yang tak masukkan ke sini nih hilang. Ya kan? Lihat dolar tambah lama tambah mahal, waduh investasiku semua di rupiah, gimana kalau nanti aku nggak punya investasi dolar, khawatir lagi. Dengar teman-teman lain udah cuan banyak karena beli saham A, B, C. Nah sekarang kita enggak FOMO, khawatir. Karena uangnya banyak, enggak bingung makan apa. Ya. Kalau orang udah kebanyakan banyak, khawatirnya apa? Sekarang makan siapa? Yang jomblo misalnya, yang jomblo juga merasa ada yang kurang karena enggak punya pasangan. Tapi kemudian dapat pasangan yang cocok, menikah, apakah selesai? Kelihatannya selesai, tapi tunggu waktu lagi setelah menikah. Kok rasanya ya hidup ini kok tetap kayak gini ya? Oh kayaknya kurang apa? Udah nikah kurang punya anak. Punya anak, puji Tuhan punya anak 1. Bisa lagi kok sama aja ya? Kayaknya kok perlu nambah. Coba kalau punya anak 2 mungkin bisa menyelesaikan masalah. Nambah punya anak 2. Oke. Kok tetap aja gak menyelesaikan masalah ternyata? Oh soalnya belum punya anak 2 tapi masih cewek-cewek nih. Kayaknya perlu punya anak cowok. Akhirnya punya anak lagi, cowok keluarlah. Apakah menyelesaikan masalah? Ternyata tidak, selesai persoalan ternyata tidak. Sekarang sudah anak 3, ya kan? Keluar cowok bener. Masalahnya apa? Kecemasannya berubah. Sekarang kecemasan khawatir justru bertambah karena biaya besarin anak dan sekolahin anak mahal sekarang ya. 1, 2, 3 harus sekolahin 3 anak. Wah, pusing. Ya kan? Ada yang bisa relate? Mungkin ada yang bilang, ya bisa sih. Tapi itu kan problem-problem tadi terjadi karena mungkin karena kurang di plan. Coba kalau di awal direncanakan. Oke punya anak 3 berarti harus di plan. Uangnya begini-begini disiapin. Oke kurang perencanaan. Betul perencanaan penting, berguna dan sangat membantu. Tapi kalau jujur, boleh gak? Tadi Chris bilang, di sini banyak refleksi. Kalau kita jujur, kita ini kan hanya dapat merencanakan apa yang kita tahu dan dari apa yang kita punya, benar? Ada begitu banyak faktor di luar kita yang sebenarnya tidak dapat kita kontrol. Sepintar-pintar kita merencanakan sesuatu, ada begitu banyak faktor di luar kita yang
pasti tidak dapat kita plan. Betul? Nah, melalui kitab Keluaran, Allah ingin mengingatkan kita melalui kisah bangsa Israel. Kalau kita melihat kisah bangsa Israel, sebenarnya mereka itu benar-benar Allah berkati dan sudah pelihara. Buktinya kalian kalau ingat mereka mendapat mana, mereka mendapat air, mereka mendapatkan bahkan ketika mereka mengeluh gak punya makanan daging, dikirim burung puyuh berlimpah-limpah. Mereka mendapat perlindungan Allah melalui tiang awan dan tiang api. Bahkan mereka mendapatkan 10 perintah Allah. Tetapi seakan Allah berkata gak cukup. Bukan ini saja. Bahwa berkat Allah yang ingin berikan kepada Israel lebih daripada sekedar pemeliharaan Allah. Tuhan kemudian buktinya menyuruh Musa untuk membuat tabernakel. Dan itu yang kita bahas minggu lalu. Sebuah tempat di mana Allah berjanji akan tinggal di dekat dengan umatnya. Kenapa kok Allah memberikan janji, memberikan desain tabernakel? Karena Allah tahu kebutuhan manusia itu lebih daripada sekedar pemeliharaan Tuhan. Saya nggak bilang bahwa relasi itu tidak penting, kebutuhan ekonomi kita nggak penting. Tapi kita perlu tahu bahwa Allah itu rindu memberikan lebih daripada itu semuanya. Tuhan rindu memberikan lebih daripada sekedar pemeliharaan Allah atas kehidupan kita sehari-hari. Dan berkat Allah yang ingin kita temukan bukan sekedar sesuatu yang Dia bisa berikan kepada kita. Tetapi ini yang mau Tuhan kita tahu bahwa Allah rindu untuk kita ini menemukan Sang Pemberi berkat itu sendiri. Dan saya sangat percaya Allah akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi Dia ingin kita menemukan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan itu sebenarnya ada di dalam Dia. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam hadirat-Nya. Sebab dari semula kita manusia memang tercipta untuk bersekutu dengan Allah di dalam hadirat-Nya. Nah, saya suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh Agustinus de Hippo. Dia berkata bahwa Engkau telah menciptakan kami, Engkau Tuhan, untuk dirimu sendiri. Dan hati kami akan gelisah sampai kami beristirahat hanya di dalam Tuhan Sang Pencipta kita sendiri. You have made us for yourself, O Lord, and our heart are restless until they rest in you. Kita akan khawatir terus sampai kita ini masuk kembali kepada hadirat Allah. Nah, siang ini kita akan melihat jalan untuk masuk ke hadirat Allah. Nah, kita akan melihat melalui 3 aspek yang digambarkan dalam desain kemah tabernakel Musa. Kalau kalian ingat minggu lalu kita melihat desain kemah tabernakel. Ya. Ada halaman, pelataran, ruang kudus, dan kalau di zoom di dalam ruang Maha Kudus. Nah, siang hari ini kita akan fokus kepada 3 item di dalam ruang Maha Kudus, ya, yaitu sang imam, terutama kita lihat desain yang Tuhan beri atas pakaian imam dan imamnya, lalu menorah atau kandil atau kakidian atau lampu dengan 7 cabang, dan ketiga yang di depan tirai itu, tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus, dan ada mezbah pembakaran ukupan. Ya, kita akan melihat jalan masuk ke hadirat Allah melalui 3 aspek dalam ruang kudus ini. Ada 2 poin khotbah saya pada siang hari ini. Yang pertama adalah jalan masuk melalui Harun, Imam Harun, dan yang kedua, poin kedua, jalan masuk melalui Yesus. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Nah, yang pertama, jalan masuk melalui Harun. Mari kita baca Keluaran 28 ayat yang 1 sampai ayatnya yang ke-5. Keluaran 28 ayat 1 sampai 5. Kita akan membahas pakaian Imam Harun. Allah memberikan desain yang spesifik kepada imam dan pakaian yang harus dikenakan. Kalau minggu lalu kita membahas tentang desain Allah tentang tabernakel, nah sekarang kita membahas tentang pakaian yang Tuhan desain untuk dipakai oleh imam besar. Ya. Ayat pertama kalian baca yang kuning, saya baca yang putih. Oke? Ayat yang pertama pasal 28 berkata, Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Kedua, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Dan 4, inilah pakaian harus dibuat mereka.
tutup dada, baju efod, gamis, meja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan harus. Nah, pasal 28 ini secara detail kalau kalian baca terus saya mendeskripsikan tentang pakaian seorang imam besar. Pakaiannya kira-kira seperti ini, rinci sekali. Allah memberikan secara lengkap dan detail bahan-bahan apa saja yang harus dipakai sebagai pakaian imam besar ini. Ada efod dari benang emas, biru, ungu, merah tua, dan lenan halus yang dijalin. Intinya ini pakaian yang dari bahan-bahan termahal pada waktu itu. Lalu ada jubah, lalu ada sorban yang di kepala itu untuk kepala imam besar. Lalu ada selempang, lalu ada bermacam-macam rantai yang terbuat dari emas, medali, dan lonceng. Kemudian ada dua penutup bahu seperti tanda pangkat yang ditempelkan pada linen, dan dua batu oniks yang dilapisi emas. Ada juga penutup dada, ini yang utama dari dari emas, kain ungu, dan benang merah tua. Linen halus yang dipintal dengan 12 macam batu permata. Wah, detail sekali yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk diberitahukan kepada semua, kepada Harun tentang bagaimana membuat pakaian ini dan bahan-bahannya apa. Tapi pertanyaan begini, apa sih yang mau Allah tunjukkan kepada umatnya melalui segala detail pakaian seorang imam besar ini? Kalau kalian baca, saya simpulkan ada dua hal yang Allah ingin sampaikan melalui pakaian imam besar ini, bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa Harun itu mengenakan pakaian yang begitu indah dan mulia. Dan juga kalau lihat kalian tadi dengerin bahan-bahannya ada emas, ada lonceng, ada berbagai macam logam ya. Intinya pasti sangat berat. Pakaian itu juga berat. Nah, yang pertama yang Allah ingin tunjukkan adalah bahwa pakaian yang dikenakan kepada imam besar pakaian yang indah dan mulia. Ada sebuah gambaran yang Allah ingin nyatakan bahwa seperti inilah ketika melihat sang imam besar berjalan dengan jubahnya, inilah simbol dan gambaran dari seorang imam besar yang ideal. Ada nilai-nilai Allah, nilai-nilai yang Allah ingin umatnya lihat ketika mereka melihat Harun itu berjalan dengan segala kemegahan dan keindahan sebuah pakaian imam. Bukan untuk mereka mengagumi Harun, wah kok bisa ya dia ini punya selera taste begitu baik. Bukan, tetapi untuk mereka mengagumi Allah yang mendesain pakaian yang indah dan mulia itu. Saya kasih contoh untuk bisa lebih memahami poin saya di poin ini. Kalau kalian ingat di tahun 2022, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan G20 di Bali. Itu pertemuan yang sangat heboh, dipersiapkan luar biasa. Pertemuan paling bergengsi karena apa? Seluruh pemimpin negara pada waktu itu semuanya berkumpul di Indonesia, di Bali. Ya, termasuk presiden-presiden negara-negara adidaya, ada AS, Rusia, Cina, Inggris, Jepang, Korea, dan lain-lain. Nah, kalau kalian ingat di salah satu acara makan malam resmi G20 itu semua pemimpin negara-negara ini terlihat pakai pakaian batik. Kita tahu batik itu apa? Kekayaan budaya bangsa Indonesia, sesuatu yang kita banggakan. Batik adalah warisan negeri kita yang indah, meskipun negara tetangga selalu mengklaim, tapi kita percaya bahwa itu adalah warisan negara kita yang perlu kita pertahankan. Kira-kira kalau kalian lihat apa pesan yang mau Jokowi sampaikan pada waktu itu, kan presidennya Jokowi kan. Karena Jokowi yang menginstruksikan dress code event malam itu adalah harus pakai batik semuanya. Apa kira-kira pesan yang Jokowi mau sampaikan? Tentu agar semua presiden yang memakai batik, semua presiden pancanegara itu, dan semua rakyat yang menonton, yang melihat presiden mereka menggunakan batik itu, mengenal keindahan budaya Indonesia. Bahwa dengan memakai batik, oh bagus ya, wah Indonesia itu kaya ya, betul? Melalui keindahan pakaian yang dikenakan presiden-presiden itu, yang diharapkan adalah supaya semua rakyat di dunia bisa mengenal Indonesia. Sama halnya dengan keindahan pakaian imam, Allah juga mau mengkomunikasikan kemuliaan, kemurnian, keindahan surgawi melalui desain pakaian yang begitu indah dari pakaian sang imam besar. Jadi yang pertama, pakaian itu mengkomunikasikan keindahan dan kemuliaan
Allah sendiri. Tapi di satu sisi pakaian imam itu tadi saya bilang tidak hanya indah, megah dan mulia, tapi yang kedua apa? Sangat berat. Betul. Beberapa teolog memperkirakan bahwa bobot jubah imam itu mencapai 30-an kilo. 30 kilo. Saya nggak bayangin ya kalau jadi pendeta harus pakai tiap minggu seberat 30 kilo untuk khotbah. Wah, saya nggak perlu sign up gym, ya, udah pasti kotak-kotak. Semua pendeta-pendeta nggak ada yang gendut, ya. Nggak perlu nge-gym. Tapi pakaian yang berat itu menggambarkan sesuatu. Ada emas, ada lonceng dan bagai apa? Setidaknya menggambarkan sebuah tanggung jawab yang berat bagi seorang imam besar itu. Ada dua bagian pakaian imam yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu apa yang dikenakan di bahu si Harun dan juga di dada si Harun. Mari kita baca Keluaran 28 ayat 9 sampai 10 dan 12. Saya baca ya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan apa? Nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua. Oke, supaya kalian punya konteksnya, bangsa Israel itu punya 12 suku ya. Jadi 12 suku dari anak-anak si Yakub. Nah, 6 dari nama mereka pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Ayat 12, kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Oke, jadi ada nama-nama ke-12 suku Israel di bahu Harun. Jadi di bahu. Mari kita perhatikan sekarang ayat 15 sampai 21 dan 29. Instruksi lagi. Haruslah engkau membuat, sekarang apa? Tutup dada. Pernyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tunga, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi lipat 2, wih begitu detail ya. Sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yasmis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu bara, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tataannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Ayat 29, demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Kalian ingat di bahu dan di dada Harun tertulis nama-nama ke-12 suku Israel, yang mana memberitahu kita bahwa tanggung jawab Harun itu sangat berat karena imam yang ideal adalah seorang yang mewakili dan bertanggung jawab atas bangsanya. Permata yang terukir nama di dada itu melambangkan hati yang rela dan penuh kasih atas nama bangsa Israel. Dan di bahu, di pundak melambangkan tanggung jawab keselamatan yang ditanggungkan pada imam besar. Nama di bahu itu berbicara tentang Harun itu menanggung beban kesalahan dan dosa seluruh umat Israel setiap kali saat ia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Untuk apa? Menebus dosa-dosa bangsa yang dibawa di atas bahunya itu. Imam besar atas nama Tuhan membuat dirinya itu bertanggung jawab menjadi jalan masuk ke hadirat Tuhan. Supaya dosa-dosa umatnya itu diampuni. Dan gak cuma di pundak, tapi juga di hatinya. Artinya bahwa Harun, berbicara bahwa Harun itu rela menanggung seluruh beban mereka karena mereka ada di hatinya. Dengan kata lain, imam besar ini mewakili seluruh umat Allah masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Imam besar itu ketika masuk ke dalam ruang Maha Kudus tidak sekedar masuk dengan membawa namanya sendiri. Tapi dia datang dengan membawa nama bangsa pilihan Allah. Umat pilihan Allah, bangsa Israel di pundaknya dan di hatinya. Saya bayangin jadi imam besar itu tugas yang mulia. Kan gagah, dilihat wah spesial, dipilih Tuhan. Tapi juga sangat menakutkan. Karena apa?
Karena imam besar harus pergi ke hadirat Allah yang kudus, di mana di depan hadirat Allah yang kudus, setiap ketidakkudusan itu akan hangus lenyap. Keluaran 24 ayat 17 pernah berkata bahwa tampaklah kemuliaan Tuhan. Tampak kemuliaan Tuhan itu bukan berkilau, memukau, dan membuat orang-orang wow gitu. Tapi dikatakan Keluaran 24 ayat 17 berkata tampak kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Jadi ada sebuah pekerjaan yang mengerikan karena tidak saja Harun sendiri adalah seorang yang berdosa, tapi ketika dia datang ke dalam hadirat Tuhan, dia memikul beban dosa seluruh umat Israel. Ketika menghadap hadirat Tuhan, maka seakan-akan tuh Harun berkata ketika masuk ya, tiap setahun sekali dia masuk, Tuhan tolong jangan bunuh aku. Aku membawa dosaku sendiri dan semua bangsa yang ada di pundakku dan di dadaku yang namanya tertulis ini. Dengan kegentaran dia masuk. Tetapi Harun meskipun gentar, dia juga percaya kepada Allah yang sudah menunjukkan cara untuk membuat penebusan atas dosa-dosa ini. Dengan apa? Ketika dia memercikkan darah anak domba ke atas tutup pendamaian, the mercy seats, di sanalah Harun berteriak, Tuhan ampunilah aku dan seluruh bangsa ini. Keimamatan Harun ini menunjukkan bahwa dialah jalan menuju hadirat Allah. Seluruh umat Allah, seluruh umat Israel itu harus diwakilkan dan hanya bergantung kepada Harun. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu sadar bahwa keimamatan Harun itu tidak perlu dapat menghapus penghalang utama yang memisahkan hadirat Allah dengan umatnya, yaitu apa? Dosa. Karena apa? Setiap kali Harun masuk setiap tahun, dia terus-terusan mengulang itu. Tidak pernah selesai. Dan salah satu buktinya adalah bahwa bangsa Israel tetap tidak dapat mengalami hadirat Allah secara pribadi. Mereka tetap tidak diperbolehkan masuk ke ruang Maha Kudus, hanya imam besar. Nah, dalam terang perjanjian baru, kita akan melihat bahwa ada jalan masuk ke hadirat Allah melalui imam besar yang sejati. Dan kita tentu tahu mungkin jawabannya ya, bahwa jalannya hanya melalui Yesus Kristus. Jalan masuk melalui Kristus. Poin yang kedua, bahwa jalan melalui Imam Harun itu hanyalah menunjukkan tentang jalan yang sebenarnya, jalan yang sejati, yang kita temukan, yang kita tahu. Kita yang hidup dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa jalan itu kita temukan di dalam imam besar yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita baca perjanjian baru Ibrani 10 ayat 10 sampai 12. Saya baca dari firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Menurut rencana yang baru ini, perjanjian baru, kita telah diampuni dan disucikan oleh kematian Kristus. Berapa? Satu kali untuk selama-lamanya. Menurut perjanjian yang lama, yang tadi barusan kita bahas, para imam setiap hari mempersembahkan korban yang tidak pernah dapat menghapus dosa kita. Tetapi Kristus sekali saja memberikan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban karena dosa kita, dan pengorbanan ini berlaku untuk selama-lamanya. Kemudian ia duduk di tempat kemuliaan tertinggi di sebelah kanan Allah. Wow. Jika kalian ingat, kata duduk ini spesial sekali. Kalau kalian ingat tadi lihat gambar desain, tidak ada apa? Furniture kursi di dalam kemah suci. Tuhan tidak mendesain kemah suci dengan ada kursi. Ada maksudnya. Karena para imam memang tidak diizinkan duduk karena selalu ada lebih banyak hewan yang harus dipersembahkan sebagai korban untuk menebus dosa. Pekerjaan mereka tidak pernah selesai. Sekeras apapun mereka bekerja, pekerjaan itu tidak pernah selesai. Dan yang memperburuknya adalah pekerjaan mereka tidak pernah berakhir, tidak pernah dapat mencapai tujuan akhirnya. Apa itu? Pekerjaan mereka tidak pernah dapat menghapus dosa. Tapi perhatikan ayat 12, Ibrani 10 ayat 12 yang tadi barusan kita baca. Dikatakan apa? Kristus sekali saja memberikan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban karena dosa kita. Dan pengorbanan ini berlaku untuk selama-lamanya. Itu berarti bahwa dengan satu korban saja, Yesus telah menutupi dosa untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata all times. Segala masa. Apa yang termasuk dalam segala masa? Segala masa itu berarti
sepanjang waktu. Jadi itu berarti bahwa dengan satu korban saja Yesus menutupi dosa di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan. Pengorbanan Yesus yang sekali untuk selamanya ini telah menutupi semua dosa untuk selama-lamanya. Setelah ia mempersembahkan satu korban saja untuk selama-lamanya, dia katakan, ia duduk di sebelah kanan Allah. Wow. Perhatikan kontras antara setiap imam yang harus setiap hari berdiri dan Yesus yang duduk. Jika para imam tidak diizinkan duduk, itu bukan karena Allah itu tidak mau kasih mereka istirahat, tetapi ada sebuah penggambaran bahwa pekerjaan mereka tidak pernah selesai. Imam perjanjian lama tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah kita yang utama. Tapi Yesus duduk karena pekerjaannya telah selesai. Yesus duduk di sebelah kanan Allah sambil berkata, it is done, it is finished, sudah selesai. Aku telah menyelesaikan apa yang aku rencanakan. Aku telah menyelesaikan apa yang ingin aku lakukan. Aku telah menghendaki, telah mentaati kehendakmu dengan sempurna. Kristuslah imam besar kita yang sudah menanggung dan mewakili semua umat untuk bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Di atas salib, Kristus menyelesaikan untuk selama-lamanya tugas keimamatannya. Dan di salib kita dapat melihat kontras antara pakaian yang Yesus kenakan ketika ia menyelesaikan pekerjaannya sebagai imam besar dengan pakaian Imam Harun. Coba kita lihat. Di salib, Yesus bukan mengenakan efod yang indah, tapi dia mengenakan jubah ungu yang sederhana. Yang pasukan Romawi kenakan kepadanya. Bukan untuk mengagungkan Yesus, tapi untuk mengejek Yesus. Di kayu salib, Yesus tidak memakai permata berharga di pundaknya. Tetapi yang di bahu Yesus adalah salib yang hina itu. Di salib, Yesus tidak mengenakan pelindung dada dengan Israel di hatinya. Tapi Yesus mati karena hati yang hancur bagi Israel dan bagi kita Israel-Israel rohani, seluruh umat manusia. Yesus Kristus disalib bukan mendengar bunyi lonceng yang membuktikan bahwa imam besar itu masih hidup ketika masuk ruang Maha Kudus. Tetapi disalib yang didengar Yesus hanya suara paku yang dihantamkan di tangan dan kakinya untuk memastikan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus tidak mengenakan sorban lenan halus, tetapi mahkota duri yang menyakitkan. Di atas kayu salib, Yesus tidak mengenakan celana lenan untuk menutupi ketelanjangannya. Melainkan di kayu salib, ia menanggung dosa kalian dan saya dengan penuh rasa malu. Karena dia ditelanjangi di atas kayu salib. Ini yang Kristus sang imam besar kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh sang Kristus imam besar kita. Yang telah mewakili dan menanggung dosa dan penebusan umatnya dengan sempurna. Kristuslah sang imam besar yang sempurna bagi kita. Sehingga sekarang kita yang percaya di dalamnya dapat beroleh apa? Jalan masuk ke hadirat Allah. Dan tidak hanya itu saja, tapi kita sekarang juga beroleh kepastian bahwa hadirat Allah tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Amin. Yang percaya bisa berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. He is our great priest yang sempurna dan sejati. Sungguh semua yang direncanakan Allah ini bukan dilakukan karena kebaikan kita, tapi semua semata-mata karena inisiatif Allah sendiri. Allah yang berinisiatif dan sudah berkeputusan untuk tidak menimpakan penghakiman, tapi justru memberikan belas kasihan dan pengampunan bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kita dapat hadir dekat dengan Dia. Supaya Dia juga dapat hadir dekat dengan kita. Nah, sampai di sini lalu mungkin ada yang bertanya, lalu apa implikasi dari semua yang kita baru dengar dan bahas pada siang hari ini? Implikasinya ada pada dua benda yang belum kita bahas yang ada di dalam ruang kudus. Masih ingat apa dua benda itu? Lampu dan mezbah ukupan. Kedua benda ini punya kesamaan, yaitu menyalakan lilin dan membakar wangi-wangian. Jadi lampu dian itu kan berbicara tentang menyalakan lampu. Dan mezbah ukupan itu berbicara tentang membakar wangi-wangian. Kedua benda ini punya kesamaan, yaitu
Ini adalah pelayanan para imam yang bersifat harian dan rutin. Mereka harus setiap hari masuk ke ruang kudus untuk menyalakan lampu dan membakar ukupan. Ini sebuah kebiasaan yang dilakukan mereka setiap hari, tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang istimewa. Tapi dalam pelayanan yang biasa dan sehari-hari inilah Tuhan berjanji untuk hadir di tengah umatnya. Nah, implikasinya bagi kita apa sih? Aplikasinya apa sih? Makna dari dua benda ini. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apa? Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sekarang ya, tidak lagi perlu imam. Karena imam besar itu sudah tinggal di dalam kita yang percaya dalam Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi imam karena imam besar itu sudah tinggal dalam kita juga melalui pribadi Roh Kudus. Dan sekarang kita adalah imamat yang rajani. Sebab itu sebenarnya kita ini sama aja, saya yang berdiri di sini sama kalian yang percaya dalam Kristus, kita punya roh yang sama. Makanya sekarang ini gak perlu lagi kita bergantung kepada para hamba Tuhan. Sebab kita punya roh yang sama dengan mereka. Bukan berarti semua bisa berkhotbah, ya betul. Kita punya porsi tanggung jawab yang berbeda-beda, kita punya peran yang berbeda-beda. Tetapi kalian punya roh yang sama. Makanya kalau misalnya ada teman kalian yang dulu mungkin perlu didoakan, ya gak perlu tunggu, harus telepon pendeta dulu. Ya, kalau kalian yang ada tempat di sana, kalian punya roh yang sama untuk mendoakan mereka. Kalau mungkin ada yang kerasukan setan, pernah gak kelihatan orang yang kerasukan setan? Dulu saya waktu di Kalimantan, di sana masih banyak okultisme. Kita pernah ditelepon siang-siang, tolong adik saya kerasukan. Saya bilang padahal saya tahu dia aktif dan rajin ke gereja, ya, tolong doakan. Gak berani, loh gimana? Padahal roh kita sama. Ini kesalahan konsep bahwa kalian punya roh yang sama karena kalian yang di dalam Kristus dikatakan imamat yang rajani. Dan sebagai imamat yang rajani maka kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sebagai apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Perikop yang sama, pesan yang sama dikatakan di Matius 5 ayat 14-16 berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang. Wah, Matius juga membicarakan hal yang sama. Di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi lampu yang terus menyala itu berbicara apa sih? Bahwa untuk supaya kita yang di dalam Kristus, kita yang sudah mendapat akses masuk ke hadirat Allah melalui pengorbanan Kristus itu, kita menghidupi iman kita dan identitas kita di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain sebagai umat yang telah beroleh jalan masuk kepada hadirat Allah. Sekarang jadilah jalan untuk membawa orang-orang yang lain untuk dapat juga menikmati hadirat Allah melalui keberadaan kalian. Saya ulangi ya. Kalau kalian sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang adalah satu-satunya jalan untuk kita mengalami hadirat Tuhan. Sekarang kitalah imamat yang rajani. Kita juga dipanggil untuk menjadi jalan untuk membawa orang-orang lain yang belum mengenal Kristus untuk melalui kehadiran kalian. Mereka juga dapat menikmati hadirat Allah. Kapan? Pada waktu hari Minggu saja? Pada waktu di jadwal pelayanan di gereja? No. Ingat, tadi saya bilang, tugas menyalakan lilin, tugas para imam menyalakan lampu dian. Itu adalah pelayanan imam yang bersifat harian, rutin, biasa. Artinya apa? Bagi kalian, kehidupan sehari-hari kalian, itu sebenarnya adalah ladang pelayanan kalian. Itu adalah jalan yang Tuhan mau untuk kalian membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus untuk dapat juga mengalami hadirat Allah.
Artinya apa? Jika kalian seorang suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Setiap waktu, setiap hari. Meskipun mungkin kita lihat bahwa oh aku sudah berusaha mengasihi tapi kok enggak berubah-berubah ya. Begitu juga istri, berusaha menghormati suami tapi kok suami kayaknya enggak mau dihormati ya. Buat orang tua artinya juga mengasihi anak, oh sudah memberikan kasih yang luar biasa, pengertian, gentle parenting, segentle-gentlenya. Ya. Tapi kok anak ini tetap tidak mau berubah. Pesan hari ini, kelihatan biasa, rutin, setiap hari, tidak ada hasil. Tapi itulah pelayanan yang harus kita jalani setiap hari. Dan percayalah, itulah kita dipanggil untuk menghidupi iman kita dan identitas kita dalam Kristus. Bukan melulu dalam hal-hal yang besar saja, tapi dalam hal rutinitas sehari-hari. Melalui seperti pelayanan imam, yang imam dipanggil untuk melayani dengan menyalakan lilin setiap hari, rutin, tidak ada yang lihat. Tapi justru di sanalah menjadi tanda dan janji Tuhan bahwa Tuhan hadir. Amin. Jika kalian sedang studi, mungkin kalian merasa bahwa aku ini menghidupi imanku dalam Kristus dengan apa? Aku berusaha belajar sendiri, aku gak mencontek, gak plagiarisme. Tapi nilai-nilai temanku semua yang mencontek atau yang curang jauh lebih bagus. Lakukanlah panggilanmu. Lakukan yang benar, hidupi iman kalian, identitas dalam Kristus. Meskipun tidak terlihat sekarang, tapi percayalah, itu memang yang harus kita hidupi, menghidupi iman dan identitas kita sebagai terang di tengah kegelapan. Terakhir yang buat kita yang sedang bekerja, yang sudah bekerja, apakah melalui pekerjaan kita, customer kita, atasan kita, supplier kita, atau kita kalau entrepreneur punya karyawan kita dapat melihat ada nilai-nilai yang berbeda dari apa yang kita lakukan setiap hari dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Saya ingat beberapa minggu yang lalu saya diundang untuk membagikan firman Tuhan di sebuah persekutuan doa kantor. Sampai di sana tiba-tiba ada sosok seorang om-om yang menyapa saya, kelihatan kayak sudah kenal gitu loh. Padahal saya nggak kenal siapa-siapa di persekutuan kantor itu kan. Tapi kalian tahu kan kalau ketemu orang yang kayaknya menyapa akrab banget. Bukan so akrab tapi kayak memang pernah kenal gitu loh. Tapi saya benar-benar nggak kenal sama om itu kan. Dan saya balik menyapa dan senyum dan memperkenalkan diri. Ternyata benar. Waktu salaman, om ya saya Samuel. Dan dia kenal, om siapa? Dia nyebut namanya dan ternyata benar dia sudah kenal saya. Saya tahu karena dia tahu saya karena sering lihat saya pelayanan di gereja saya yang dulu, pelayanan main drum. Ya, saya pelayanan bukannya sombong, tapi memang gereja di tempat pelayanan saya dulu itu jemaatnya kan banyak, ribuan. Jadi nggak mungkin kita kenal, nggak perhatian lah ya sama satu. Nah, om itu tahu saya karena lihat saya pelayanan di sana lah ya. Nah, waktu itu kemudian kita kenalan, sempat ngobrol dan di sana saya baru tahu bahwa dia itu sudah bekerja hampir 20 tahun di tempat yang pelayanan kantor yang saya layani itu. Dia staf biasa di kantor itu, bukan jabatannya yang tinggi. Dan di gereja dia juga jemaat biasa, pelayanannya nggak mencolok gimana-mana. Tapi ini yang bikin saya kagum. Om inilah yang memulai dan setia melayani di persekutuan kantor itu. Dia yang memulai persekutuan di kantor itu dan bertahan sampai sekarang. Isi persekutuannya nggak lebih dari 15 orang. Dan dia yang paling tua. Semuanya muda-muda. Itu membuat saya, wah tidak terlihat. Ya, kadang kita melihat bahwa pelayanan Tuhan yang dipakai, yang penuh hadirat Tuhan itu ketika luar biasa dampaknya. Tapi bagaimana dengan kegiatan sehari-hari di tempat kita sendiri yang kita anggap tidak spektakuler, tidak wow. Tapi bukankah itu lilin kecil yang harusnya tetap perlu dinyalakan dimanapun kita berada. Bukankah om tadi sudah setia menyalakan lilin setiap hari di kantor dia bekerja. Dan berapa banyak, saya percaya selama 20 tahun ada berapa banyak rekan kerja mereka, rekan kerja om itu yang sudah diberkati dan mendapat kesempatan untuk mengenal Kristus, mengalami hadirat Tuhan melalui persekutuan yang tidak pernah, mungkin kalian semua tidak akan pernah tahu kalau itu ada. Saya pun juga baru tahu karena baru diundang.
Tapi Om itu sudah menyalakan lilin di tempat Tuhan dia tempatkan. Dan saya rindu kalian semuanya juga yang hadir pada siang hari ini juga. Nyalakan lilin kalian. Hidupi iman dan identitas kalian dalam Kristus. Dimanapun kalian Tuhan tempatkan. Meskipun tidak kelihatan lilin itu menjadi sebuah api unggun yang besar. Kita mungkin tidak dipanggil untuk menyalakan sebuah api unggun. Seperti imam, kita dipanggil untuk menyalakan lilin kecil itu. Tapi setiap hari, rutin. Setiap hari, dan setiap hari. Dan percayalah, Tuhan memang panggil. Hadirat Tuhan pun bisa hadir melalui sebuah lilin yang kecil. Lalu yang kedua yang terakhir, yaitu aspek yang terakhir, benda yang terakhir, mezbah pembakaran ukupan. Berbicara tentang apa sih? Aplikasi bagi kita. Itulah berbicara tentang kehidupan setiap kita yang di dalam Kristus. Mazmur 141 ayat 2 berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ukupan wangi-wangian, dupa yang harum adalah kehidupan doa kita. Bukti kita menghidupi identitas dan iman kita dalam Kristus dapat terlihat melalui kehidupan doa kita. Hadirat Allah, kita rindu hadirat Allah ada dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam kantor kita, dalam studi kita. Tidak akan pernah dapat terjadi kalau kita tidak berdoa. Martin Luther dalam tulisannya tentang doa menuliskan bahwa to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Menjadi seorang Kristen tanpa doa sama saja dengan hidup tanpa bernafas. Kalau kita bernafas setiap waktu, begitu juga kita perlu berdoa setiap waktu, setiap hari, setiap minggu. Bukan hanya kita berdoa untuk keperluan pribadi kita saja, tapi sebagai imamat yang rajani, kita perlu mendoakan siapa? Orang lain. Imam tidak masuk dengan membawa namanya sendiri, tapi membawa nama di pundak dan di hati. Siapa? Saya percaya setiap kita, Tuhan taruh nama di pundak dan hati kalian. Bawa itu dalam doa. Mungkin untuk keluarga kalian, mungkin untuk teman-teman kalian, mungkin untuk orang-orang yang kalian Tuhan tempatkan di sekitar kalian. Doakan mereka. Doakan juga kota kita. Doakan negara kita. Amin. Kalau kalian, aku gak tahu caranya berdoa. Perlu dilatih. Kuncinya adalah doa itu harus rutin dan dibangun. Tempat ini tiap Rabu, bukan promosi. Tapi tiap Rabu ada doa malam. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya. Kita juga doa bersama-sama. Di sini kita tidak berdoa untuk sekedar kepentingan pribadi kita sendiri. Tapi kita berdoa untuk bersyafaat, karena kita tahu kitalah imamat yang rajani, dan sebagai imam tugas panggilan kita salah satunya menyalakan pembakaran ukupan ini setiap hari, rutin. Mungkin kita tidak mulai, mungkin yang belum terbiasa berdoa setiap malam, coba doa 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau mau mulai dengan doa Rabu, datang tiap Rabu dulu. Dan saya percaya ketika kita mulai, maka kerinduan kita untuk berdoa itu akan semakin bertumbuh. Kenapa? Ya karena ini. Semakin kita menghidupi identitas dalam Kristus, gak mungkin kita gak akan berdoa. Karena kita semakin sadar kita butuh Allah. Kalau kita benar-benar rindu hadirat Allah memenuhi pernikahan kita, hidup keluarga kita. Kalau kita rindu benar-benar hadirat Allah itu ada di anak-anak kita, di gereja kita, di kota kita, di tempat pekerjaan kita. Berusaha dan bekerja itu gak pernah cukup. Kita harus dan perlu berdoa. Karena dalam doa, saya percaya itulah tanda kita berserah. Tanda kita mengakui Allah perlu turun tangan. Karena kita sadar tidak mungkin kita mampu melakukannya dengan kekuatan diri sendiri. Doa adalah tanda kita mengakui bahwa setiap hari kita perlu hadiratnya dalam hidup kita. Amin. So siang hari ini, mari kita bersyukur kita punya imam besar Yesus Kristus yang telah menjadi jalan untuk kita bisa menikmati hadirat Allah di dalam diri dan dalam hidup kita. Tapi jangan berhenti sampai di sana saja. Kita sekarang yang di dalam Kristus, kita adalah imamat yang rajani, yang dipanggil melalui kehidupan kita dan doa kita untuk kita menjadi jalan agar orang-orang yang belum mengenal Allah
dapat juga memperoleh jalan masuk, mengenal dan hidup dalam hadirat Allah. Amin. Itulah kerinduan saya dan itu yang kalian bawa pulang. Sepulang dari tempat ini, ingat kalianlah imamat yang rajani. Kalian dipanggil untuk menjadi terang, menyalakan lilin kecil kalian setiap hari, setiap waktu. Dan gak cukup itu saja, tapi juga kalian dipanggil untuk menyalakan dupa yang harum itu setiap hari melalui kehidupan doa kalian. Amin. Mari saya undang.